Beberapa bulan dari saat sebelum ini bahkan sampai bulan depan akan terjadi diduga perpecahan di antara masyarakat. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini ada namanya pesta demokrasi. Tentang pemilihan ada 5 yang mau dipilih: presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Maka kita melihat dari yang sudah-sudah ada peluang untuk perpecahan di antara masyarakat. Kenapa? Karena tentang perbedaan pemilihan dan pilihan. Maka kami sebagai khotib mengingatkan, menasihati, menyampaikan kepada kita semuanya, sebagai saudara saya, sebagai famili saya, sebagai sanak saya, maka di dalam pemilihan ini cara yang paling mudah agar tidak ada perpecah belahan. Pertama, silahkan engkau pilih, silahkan engkau puja, silahkan engkau puji, silahkan engkau dukung calon yang engkau pilih, yang engkau dukung. Tapi jangan sampai engkau mencaci, memaki, merendahkan, memfitnah calon-calon yang lain. Cara yang mudah. Oh, yang si A ini pilihannya si B, silakan. Tetapi yang si A ini jangan fitnah, merendahkan pilihan orang yang lain. Kenapa? Banyak orang sekarang bukan hanya seseorang tetangga dengan tetangga, antar saudara bertengkar karena beda pilihan, karena beda tim ses. Yang satu tim ses si A, yang satu tim ses si B. Akhirnya ketika menang caleg itu, yang tim ses si A, tim ses si B tetap miskin juga. Dia sudah bertengkar. Maka kami menyampaikan, jangan sampai bertengkar di Pulau Panjang ini, jangan sampai ada bertengkar karena hanya beda pilihan. Titik. Kenapa? Karena dirimu nanti kalau dia menang tak juga diajukannya kalau dia bukan orang yang baik dan sebagainya. Selanjutnya, apakah di dalam Islam itu ada perihal politik? Apakah di dalam agama itu diperbolehkan tentang politik? Maka jawabannya sangat dibolehkan dan sangat ada. Di dalam kitab fikih ada nama satu kitab yang bernama kitab siasat tentang perpolitikan. Bagaimana cara memilih pemimpin, siapa yang dipilih, bagaimana ciri-ciri yang mau kita pilih. Maka ini harus wajib disampaikan, harus disampaikan, harus dikampanyekan, harus diutarakan agar masyarakat tidak salah pilih. Kenapa? Karena ini adalah penentu nasib bangsa dan negara, anak-anakmu, rumah tanggamu, kampung kita untuk 5 tahun yang ke depan. Jadi tentang politik ini jangan berpikiran lagi asal nanti saya pokoknya asal saya pilih aja lah, jangan. Kenapa? Karena bertanggung jawabannya berat. Maka orang yang bagaimana yang mau kita pilih ini? Maka kami menyampaikan sesuai dengan agama Islam, bahwasanya ciri-ciri yang mau kita pilih dari caleg, dari kabupaten, provinsi, RI sampai presiden harus ada ciri-cirinya. Orang yang bagaimana yang kita pilih? Pertama adalah orang yang sholat. Orang yang sholat. Kalau caleg itu sudah tak sholat, maka tak usah pilih. Tapi tidak saudara saya, jangankan saudaramu, ayahmu pun tak boleh kau pilih kalau dia tak sholat. Kenapa? Kalau dia saja meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan Allah. Allah lah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan dia makan, Allah yang memberikan dia paru-paru sehingga bisa bernapas. Lalu Allah yang memberikan segalanya kepada dirinya, dia tinggalkan, apalagi hanya dirimu yang bukan siapa-siapa. Ketika dia menang, pasti jadi dia tinggalkan kita. Maka jangan salah sampai engkau memilih orang yang tidak sholat. Jangan pilih orang yang sholat. Datang caleg ke sini, datang caleg lihat sholat
engkau memilih orang yang tidak sholat, maka nanti ketika dia menang semua dosanya karena dia itu adalah pemimpin yang zalim, maka engkau ikut menanggung dosanya. Kenapa? Engkau ikut mendudukkan orang yang tidak sholat. Maka bukan main-main. Perihal mencoblos 5 menit di TPS itu bukan main-main. Dunia akhirat tanggung jawabannya Bapak Saudara sekalian. Maka pertama, pilihlah orang yang soleh. Yang kedua, orang yang bagaimana yang mau kita pilih ini adalah orang yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat, yang sudah lama memang sudah dia bermasyarakat, yang sudah lama memang dia sholat dari dulunya. Karena ada juga orang caleg itu kapan mau mencalek baru di situ dia mau sholat, jangan. Orang yang memang sudah terkenal dia sholat, terkenal bermasyarakat, terkenal bersosial, maka itulah yang salah satu ciri yang mau dipilih. Lalu ada yang bagaimana yang mau dipilih? Maka ini sangat penting, ini sangat perlu. Jangan pilih caleg yang dipilih karena uangnya, jangan. Jangan pilih caleg karena uangnya. Ada beberapa orang yang kami temui ketika ditanya, Pak, siapa yang Anda pilih? Apa jawabannya? Dengan mudahnya dia menjawab, oh saya yang saya pilih. Mano yang pakai cap yang gambar, yang kali itu pakai cap yang gambar itu pilihan. Ini utak Abu Jahal yang macam ini. Bodoh orang yang macam ini. Dia merendahkan harga dirinya. Harga dirimu itu tak terbeli dengan uang 100.000, 200.000. Suaramu itu penentu. Maka jangan pilih caleg karena uangnya. Jangan pilih karena dia menyuap. Karena Nabi mengatakan apa? Ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menokok, orang yang terima sogok, orang yang menyuap, orang yang terima suap, orang yang mengasih uang caleg atau tim sesnya dengan syarat dipilih nomor sekian, maka kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Masuk ke dalam api neraka. Bukan saya menyampaikan, Nabi yang mengatakan. Kalau sudah Nabi yang memperingatkan, lalu engkau tak indahkan, lalu coba sampaikan kepada kami kata-kata siapa yang mau kita dengar sebenarnya. Kata Nabi, ucapan Nabi tak kita dengar, ucapan Nabi tak kita dengar, dan ucapan siapa yang kita dengar. Maka jangan pilih neraka tempatnya Bapak saudara-saudara sekalian hanya karena 200.000 engkau masuk ke dalam api neraka. Apakah karena 200.000 itu engkau kaya? Tidak. Apakah karena 200.000 itu engkau bahagia, engkau nyaman, engkau tentram, engkau bisa membeli segala-galanya? Tidak. 200.000 itu satu hari habis. 5 menit di TPS karena salah memilih orang 5 tahun kita seksa. Maka ini tugas kami sebagai khotib, dimanapun saya sekarang ceramah khotib saya sampaikan, jangan pilih karena uangnya. Kenapa? Kalau caleg itu bermain uang, membeli suara bapak-bapak sekalian, habis uangnya 2 miliar, ketika dia duduk, yang dipikirkannya bukan anakmu yang tak sekolah, yang dipikirkannya bukan anggar kita yang mau hancur, yang dipikirkannya bukan kuburan yang mau hancur, yang dipikirkannya bukan narkoba di sini yang banyak bertebaran. Namun apa yang dipikirkannya kalau caleg itu bermain uang, habis uangnya 2 miliar, yang dipikirkannya bukan dirimu, bukan anakmu, bukan sekolahmu, tetapi yang dipikirkannya bagaimana uang 2 miliar ini masuk ke dalam satu miliar. Maka hati-hati, waspada. Kenapa sekarang masih banyak anak yang terlantar, anak yang sakit tidak bisa biaya ke situ, biaya berobat? Masih banyak anak di luar sana yang tidak sekolah karena tak ada uang. Masih banyak di luar sana fakir miskin, anak yatim yang tak punya rumah. Kenapa? Karena yang duduk sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil rakyat, DPR, dia dipilih, engkau memilih dia bukan karena agamanya, bukan karena sholatnya, bukan karena adilnya, bukan karena amanahnya, bukan karena baiknya, tapi karena wani bironya, berapa uangnya. Jangan hancurkan dirimu karena uang seperti ini. Ini hukumnya haram. Ketika nanti
nanti masa itu tiba 14 Februari akan banyak orang makan uang haram secara massal. Engkau ambil uangnya, engkau makan uangnya, masuk ke dalam perut menjadi darah menjadi daging. Apa kata Nabi? Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Kalau ada dagingnya tumbuh dari makanan, dari minuman yang haram, maka nerakalah tempat badanmu itu. Engkau masukkan ke dalam perut anakmu, engkau berikan ke nasi dimasukkan ke dalam mulut anakmu. Kalau masuk ke dalam perutnya menjadi darah ditembakkan dari jantung naik ke atas otaknya, berputar darah haram di atas otaknya. Makanya anakmu bodoh, kerengkang, melawan, durhaka, pahlawan. Kenapa? Karena yang kau beri adalah makanan haram. Bukan salah si anak, tapi salah ayah dan umat yang memberikan makanan haram. Maka hati-hati, waspada. Nanti kalau kebanyakan masyarakat Pulau Panjang ini memakan uang haram, mengambil uang dari caleg, maka nanti kebanyakan dosa akan datang musibah. Walaupun ada orang mengatakan, kan yang dosa saya, kan yang makan haram saya, kan yang disuap itu saya, kan neraka saya, kenapa kamu harus peduli? Ini orang yang lebih bodoh lagi. Memang betul, Pak, nerakanya nerakamu, dosanya dosamu, uang haramnya engkau yang memakan, dagingnya yang haram itu dagingmu, betul. Tapi kalau Pulau Panjang ini kebanyakan dosa, kebanyakan makan haram, nanti Allah marah. Datang tsunami, datang gempa, datang gelombang, yang hancur bukan rumahmu sendiri. Nanti kalau kebanyakan makan harta haram di Pulau Panjang, yang akan datang musibah. Itu sudah janji Allah. Kalau banyak musibah, maka kalau banyak maksiat di suatu kampung, lalu tidak ada orang yang melarang kepada kemungkaran, maka nanti akan aku timpakan musibah. Lalu kita berdoa bersama untuk menghilangkan musibah itu. Apalagi tidak ada gunanya lagi karena sudah terlambat. Maka jikalau nanti ada musibah di kampung ini, jikalau ada bala bencana di kampung ini, itu salah satunya karena dirimu yang mengambil uang dari caleg itu. Engkaulah pengkhianat Pulau Panjang ini. Engkaulah pembuat bala di Pulau Panjang ini. Engkaulah pembuat ujian, cobaan, kehancuran di Pulau Panjang ini. Maka tak usah pilih orang yang membuat. Tapi tak tertolak. Tapi saya akan menolaknya. Bagaimana caranya? Maka nanti pulang dari sini buka YouTube Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad menjelaskan apa kata Ustaz Somad. Kalau engkau tak tertolak uangnya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya, tapi uangnya tak boleh kau makan. Tak boleh kau makan. Terus bagaimana uangnya? Uangnya harus engkau kembalikan lagi untuk kepentingan umum. Ke masjid, ke TPA, ke MDA, ke rumah tapis, kembalikan. Tak boleh kau makan, tak boleh kau berikan ke pakaian, tak boleh kau berikan segala macam, harus dikembalikan. Kalau kau ambil uangnya, kau coblos orangnya, kau makan uangnya, 3 dosamu. Apa 3 dosa ini? Dosa mengambil uang suap, memakan uang haram, mencoblos orang yang salah. 3 dosa. Tapi kalau kau ambil uangnya, tak kau coblos orangnya, lalu kau berikan uangnya ke masjid, ke TPA, ke MDA, dosamu tidak ada karena engkau tidak ikut mendudukkan orang yang berbuat maksiat. Ulama menyatakan, ketika engkau di TPS, engkau ambil pakunya, lalu engkau tusuk, maka ketika ingin menusuk itu, engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Apa persaksiannya? Ya Allah, aku tusuk ini si A karena memang dialah yang pantas, yang patut untuk memimpin kami 5 tahun ke depan, ya Allah. Engkau tusuk, kalau benar persaksianmu, maka selamat engkau dunia dan akhirat. Tetapi kalau salah persaksianmu, apa kata Nabi? Maukah engkau aku tunjukkan dosa besar di antara yang besar? Besar di antara yang besar. Apa yang pertama? Menduakan Allah, syirik. Insya Allah di sini semuanya terbebas dari syirik. Tidak ada yang menyembah pokok kayu, tidak ada yang menyembah hantu di sini, terbebas. Yang kedua, apa dosa yang besar dan terbesar?
kesaksian palsu. Ketika engkau mencoblos salah satunya, maka ketika itu kalau engkau mencoblos karena memang dia sholatnya, karena dia memang amanah, maka bebas engkau bersaksianmu aman. Tapi ternyata engkau coblos itu sianu, bukan karena dia sholat, bukan karena dia amanah, bukan karena dia baik, tapi karena uangnya, maka engkau sedang masuk ke dosa besar, di antara yang besar yang nomor 3, yaitu persaksian palsu. Maka saudara-saudara, saya ingin mengatakan, saya ingin menyampaikan sebagai anak kampung, putra kampung Pulau Panjang, sudahilah cara-cara yang busuk. Anda yang sebagai tim ses di sini, jangan Anda membuat dosa kepada orang banyak. Jangan engkau tebarkan uang haram ke masyarakat ini. Jangan kau kasih makan anak-anak ini uang haram. Jangan. Tim sesnya jangan. Kalau sudah ada caleg yang mengasih uang, menabur uang, jangan dipilih. Haram hukumnya memilih orang yang seperti itu. Agar apa? Nanti ketika orang baik yang menang, orang miskin memilih orang yang baik, orang baik memilih orang yang baik. Kalau orang baik tidak memilih orang yang baik, maka yakinlah orang jahat akan memilih orang jahat. Kalau orang yang masuk ke dalam masjid tidak memilih orang yang sholat, maka yakinlah orang yang jarang ke masjid akan memilih caleg yang tidak sholat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.